Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini tamu saya seorang mahasiswi yang juga berkecimpung dengan kegiatan pemberdayaan perempuan-perempuan muslimah. Assalamualaikum Ririn. Waalaikumsalam. Ririn mungil sekali. Dengan segudang kegiatan, salah satunya kita bisa bicara mengenai Imawati. Ya, Ririn bisa jelasin nggak tentang Imawati itu sendiri? Iya, Imawati itu kan merupakan salah satu bidang yang ada di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kegiatannya itu bergerak di bidang semuanya serba perempuan gitu, dari mulai seminar tentang perempuan, terus juga ada mading di tiap fakultas. Terus juga ada kajian-kajian rutin tiap minggu juga tentang perempuan gitu. Jadi kegiatannya semuanya seputar perempuan gitu, Kak Regina. Nah, untuk Ririn sendiri, apa yang membuat Ririn akhirnya yakin untuk bergabung dengan IMM? Oh gitu. Kalau yakin karena memang kegiatannya bagus ya sejauh ini gitu, positif, dan semua yang dilakukan tuh istilahnya seenggaknya sambil kita lakukan kegiatan yang baik, berarti kan cari gudang pahala gitu ya. Kenapa enggak gitu gabung sama IMM, dan itu sih yang bikin mantap karena kegiatannya memang positif semuanya, Kak Regina. Walaupun sempat informasi yang aku dapatkan kalau masih suka dipandang sebelah mata ya? Iya, memang IMM itu masih dipandang sebelah mata, apalagi di beberapa fakultas yang memang image-nya tuh anak-anak yang gabung di IMM tuh cupu, atau IMM-nya sendiri dianggap sesat atau gimana gitu, ekstrim gitu. Padahal mah setelah kita gabung justru banyak kegiatan positif yang bisa kita dapat gitu, misal kayak bakti sosial, terus juga kajian-kajian keislaman yang memang menambah ilmu untuk kita sendiri gitu. Oh iya, ternyata kayak gini loh yang benar, ternyata bukan seperti itu IMM. Dan ya sejauh ini nggak ada yang terbukti gitu omongan-omongan buruk tentang IMM itu sendiri. Setelah Ririn memang memutuskan untuk bergabung ya. Betul. Kita akan mengangkat mengenai kajian-kajian Islami apa saja yang dilakukan. Kalau di Imawati sendiri ya, kajian rutinnya itu kita ngebahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang wanita, misalnya tentang surat An-Nisa, terus juga kita ngebahas tentang gimana sih berhijab yang syar'i menurut Islam gitu. Dan seminar-seminarnya sendiri juga kita berkaitan tentang kesehatan reproduksi wanita, terus gimana wanita bisa melindungi diri kan kita tahu ya susah banget hidup di Jakarta sebagai wanita, dan itu kita lakukan kegiatan itu, kajian-kajian itu dan seminar-seminar tentang Imawati itu semuanya kita kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, jadi dibahas terus solusinya gimana. Jadi kita sebagai wanita juga aware gitu tentang apa yang terjadi di sekitar kita sendiri, khususnya berkaitan sama tentang Islam itu sendiri gitu, Kak Regina. Nah, untuk kondisinya berarti memang mendatangkan orang yang ahli di bidangnya? Iya, narasumber memang. Kan kalau tentang hijab sendiri kan banyak ya hijabers yang syar'i gitu. Nah, nanti ada hijab tutorial langsung dari narasumbernya, terus juga dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya untuk sesuai dengan tema yang diangkat itu sendiri gitu. Tapi antusiasme dari mahasiswi sendiri bagaimana? Artinya kita bicara di luar IMM ya? Iya, kalau untuk antusias sih ya, apalagi kalau tentang hijab ya, itu memang antusiasnya cukup besar karena kan di Indonesia sendiri kita sudah bisa dengan bebas gitu menggunakan kerudung. Nah, sedangkan di beberapa negara lain kan masih banyak yang dilarang untuk berkerudung dan segala macam. Nah, itu mereka tuh awalnya yang berpikir, kalau orang pakai kerudung tuh apa sih, cupu, nggak bisa bebas gitu loh. Ternyata kerudung tuh bisa dikreasikan loh gitu, nggak cuma gitu-gitu aja, dan bisa tetap cantik dengan berjilbab. Nah, itu disitulah peran kita sebagai Imawati untuk berdakwah, khususnya karena tujuan IMM memang untuk berdakwah. Jadi kita sampaikan bahwa untuk berkerudung tuh nggak harus yang jadi cupu atau nggak bisa model, tapi ternyata untuk fashionnya, fashionnya itu juga tetap bisa dan tetap syar'i gitu loh, Kak Regina. Nah, kalau bicara bidang kesehatan, peran dari Imawati apa? Kalau kesehatan kita lebih ke penyuluhan ya, karena kan kesehatan untuk mahasiswa sendiri atau memang ada eksternal juga? Kalau sejauh ini memang kegiatannya lebih banyak di mahasiswa, tapi kalau untuk terjun ke lapangan itu masih belum, jam terbangnya masih belum banyak gitu. Karena kita targetnya pertama di mahasiswa dulu, kalau memang mahasiswa sudah ini, baru kita keluar gitu. Dan
memang masih seputar mahasiswa sih. Tadi kesehatan apa aja saja yang dibicarakan? Kalau kesehatan kita lebih ke reproduksi gitu, gimana jaga kesehatan, terus tentang menstruasi itu gimana sih sakit bisa kok sakit gitu pas menstruasi. Nah di situ kita jelasin apa penyebabnya, terus solusinya kayak gimana, lebih kayak gitu. Itu ada dokternya ya, Kalau itu dokter nggak selalu dokter sih, memang kita kan ada di UHAMKA sendiri ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan dosen-dosennya juga banyak yang memang mengerti di bidangnya. Jadi kita ambil dari dosen dulu, nanti baru ada beberapa materi yang memang langsung dari dokternya gitu. Nah itu tadi kita sudah bicara kajian Islami, lalu bicara juga mengenai kesehatan. Ada apa lagi kegiatan-kegiatan lainnya? Kegiatannya kita sih memang ada baksos ya Kak. Karena kita melihat bahwa ada beberapa musola yang kurang layak untuk alat sholatnya. Nah kemarin kebetulan pas ospek kita ada kegiatan baksos untuk mengumpulkan alat-alat sholat yang layak pakai. Jadi nanti rencananya dalam waktu dekat itu kita akan adakan baksos untuk memberikan alat sholat yang layak itu ke masjid-masjid yang masih kurang untuk alat sholat yang layaknya. Gitu. Dan itu alhamdulillah sudah terkumpul banyak. Alhamdulillah banyak. Pokoknya intinya kalau untuk beberapa masjid di sekitar Jakarta mungkin cukup gitu ya, karena nggak cuma satu fakultas. Apakah memang nantinya hanya sebatas diberikan saja, atau kedepannya pasti akan ada treatment khusus? Jadi artinya mungkin per 1 minggu atau per 2 minggu tetap melakukan mukena itu dibawa pulang, dicuci kembali supaya mereka terus bisa mendapatkan mukena bersih. Ya kalau seperti itu memang direncanakan seperti itu. Jadi kita tetap controlling gimana tetap mereka yang bisa nyaman beribadah dengan mukena yang bersih. Jadi memang direncanakan seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas memberikan saja gitu ya, tapi tetap ada treatmentnya gitu ya. Ada treatmentnya ketika memang mukena itu benar-benar dipakai untuk ibadah ya. Ya. Nah dari Ririn sendiri gitu ya, kan Ririn juga di bidang FISIP. Ada kaitannya nggak sih dengan sekarang Ririn mengambil ikut di IMM ini? Kalau kaitannya sebenarnya berkaitan sekali ya gitu, di bidang manapun. Apalagi kita bicara hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ya memang, karena hubungan masyarakat itu kan paling nggak kita harus bisa bersosialisasi di sekitar, dan di IMM ini terutama di Imawati kita banyak berkenaan dengan masyarakat dan dengan paling tidak dengan lingkungan kampus gitu, bersosialisasi sama teman, terus menyusun program acara gitu untuk kegiatan-kegiatan Imawati itu. Kalau menurut saya memang berkaitan sekali gitu Kak Regina. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terus mendapatkan anggota baru, terutama perempuan untuk bergabung di Imawati, dan mencoba untuk membuang jauh-jauh pikiran mereka kalau memang IMM itu ekstrim, dipandang sebelah mata gitu ya kan. Karena ternyata dari lingkungan internal saja juga terjadi konflik-konflik seperti itu kan ya. Terutama di FISIP sendiri memang kayak gitu kulturnya. Lebih berat, karena kan ya kita tahu orang-orang sosial kan lebih yang berpikir tidak terlalu religius begitu kan, memang lebih ke sosial. Nah itu tantangannya sih memang untuk berdakwah di FISIP itu sendiri, terutama Imawatinya. Nah kita akan ngobrol lagi mengenai Imawati, tapi setelah yang satu ini ya Rin ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV masih bersama saya dan juga dengan Ririn. Rin, kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung atau yang direncanakan dari Imawati apa saja Rin ke depannya? Untuk dalam waktu dekat kita ada kayak kegiatan masak-masak gitu kan, karena Imawati gitu. Tetap seminar gitu. Cuman ada kegiatan selingannya, terus juga kalau beberapa waktu lalu memang ada kegiatan modeling untuk Imawati.
gitu. Terus ada bazar-bazar juga. Nah, dalam waktu dekat memang itu mau dibuat rutin gitu loh Kak. Jadi setiap mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita mau rutinkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau untuk peran serta dari Imawati sendiri ketika kita bicara di bulan Ramadan, itu apa saja biasa yang dilakukan? Kalau di bulan Ramadan itu kita masih tetap kajian gitu, kajian keislaman tapi tentang wanita gitu. Pokoknya intinya Imawati itu kegiatannya nggak jauh-jauh lah dari wanita gitu. Untuk itu kan kalau internal aja ya, tapi ketika pada saat Ramadan melakukan kegiatan juga secara eksternal. Iya, eksternalnya kalau kebetulan Peran-perannya dari Imawati apa kebetulan saja? Ramadan kemarin kita off ya. Tapi Ramadan ada beberapa memang fakultas karena kan kita bicara IMM itu nggak cuma percabang tapi ada komisariatnya. Itu memang ada kegiatan kampung Ramadan. Jadi untuk Imawatinya sendiri itu lebih kayak penyuluhan ke warga, terus seminar tetap tentang perempuan kayak gitu-gitu sih Kak. Nah, waktu penyuluhan keluarga artinya dipilih warga-warga yang memang dianggap gitu ya kurang dengan pengetahuan tentang perempuan. Enggak, kalau untuk penyuluhannya itu karena kampung Ramadan kita pilih satu tempat untuk seluruh kegiatan kampung Ramadan itu ada lomba ngaji, pesantren kilat dan segala macam. Nah, di situ Imawatinya perempuannya kita ajak untuk penyuluhan. Jadi memang di satu tempat yang sudah ditentukan itu karena kita nggak milih tempat A atau tempat B untuk kegiatan. Penyuluhannya apa saja waktu itu yang dilakukan? Kemarin masih berkaitan tentang kesehatan reproduksi wanita itu, terus juga ada tetap seminar hijab kayak gitu-gitu sih. Karena kan kalau di kampung-kampung gitu mereka untuk kerudung kan ya gitu-gitu aja gitu. Mereka juga berpikir belum banyak memang yang berkerudung. Nah, di situ jadi ladang dakwah sendiri. Sebenarnya wanita tuh berkerudung itu wajib atau sekadar keinginan sih gitu. Nah, kita sampaikan ternyata berkerudung itu ada loh dalam Al-Quran. Memang Allah langsung yang menyuruh kita, bukan menunggu bahwa hati kita siap untuk berhijab dan segala macam kayak gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat apa saja? Kalau pertanyaan-pertanyaan ya itu tadi yang salah satunya berkerudung itu wajib nggak sih gitu. Lalu terus apakah kita harus menunggu kesiapan hati gitu. Terus juga seputar tentang kesehatan reproduksi itu cara menangani kalau haid, sakit perut itu kayak gimana. Terus juga tentang hijab tutorial gimana sih cara pakai hijab yang nggak ribet gitu tapi tetap cantik gitu ya, seputar-seputar itu sih Kak. Ada nggak misalnya penyuluhan mengenai lebih ketenangan jiwa, bagaimana kita ketika mendapatkan masalah, bagaimana kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita bisa bilang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau untuk kemarin sih kebetulan materi khusus tentang itu nggak ada ya, tapi yang sudah pernah dilakukan? Kalau pernah dilakukan itu di kampus paling juga di kajian keislaman itu kita bahas gimana sih cara kontrol diri, kontrol emosi sebagai wanita, apalagi yang bisa naik turun kan emosinya gitu. Itu sih seperti. Terus juga jaga diri di kehidupan Jakarta yang gitu keras gitu sebagai seorang muslimah gitu. Nah, kita sekarang bicara yang menarik adalah mengenai kontrol diri. Mungkin Ririn bisa share kepada teman-teman yang mewakili Imawati bagaimana sih kita sebagai seorang perempuan muslimah bisa mengontrol diri tapi tetap istiqomah. Iya. Kalau untuk mengontrol diri itu sendiri memang dari dalam diri kita ya, gimana caranya. Oh iya, kita harus ingat apa yang kita kenakan ini sebagai perisai gitu untuk muslimah itu sendiri. Kalau misalnya kita mau marah, ingat oh iya kita sudah berhijab, malu dong kalau misalnya marahnya nggak karu-karuan gitu kan. Itu sih pertama. Terus kedua, ingat apa yang kita lakukan semuanya itu untuk Allah gitu. Jadi segala sesuatunya juga dilandasinya itu. Kalau misalnya kita punya masalah, kita bisa sholat, kita berdoa gitu. Nah, itu kontrol dirinya sih. Sama kalau di kajian itu biasanya memang dibahas tentang bagaimana manfaat Al-Quran sebagai apa ya, membuat diri kita tuh tenang gitu. Jadi dalam menjalankan sesuatu semuanya tenang gitu. Memang kajian rutin sih seperti itu. Dan apa yang Ririn dapatkan ketika mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut? Alhamdulillah sih. Apa yang sudah berkurang? Yang sudah berkurang apa yang sudah berkurang ya pasti marahnya itu. Karena kan kontrol diri, kontrol emosi itu yang paling berasa yang saya rasakan selama ini ya kayak gitu Kak. Dan juga mungkin sikap-sikap egois itu juga Ririn rasakan. Iya, mulai berpikir oh berarti nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi ada pikiran mau berbuat yang
kurang pas gitu, oh ya nggak boleh, oh ya malu ya udah berkerudung gitu, oh malu sebagai muslimah, kayak gitu sih paling. Ikhlas juga belajar ya? Kalau keikhlasan itu secara bertahap memang dalam IMM itu sendiri kita belajar gitu, nggak ada materi khusus sih memang tentang kajian keikhlasan, tapi dari penyusunan kegiatan-kegiatan IMM, dakwahnya segala macam itu kita semua belajar ikhlas gitu. Apa yang kita lakukan jangan pamrih gitu. Kita kan aktivis gitu ya, nggak aktivis itu mengerjakan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi memang ya panggilan jiwa gitu loh. Itu dari situ kita belajar ikhlas. Terus pembelajaran apa lagi? Misalnya kita sudah bicara egois, keikhlasan, terus mengontrol diri, emosi, manajemen waktu mungkin kalau sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi sih itu. Karena kan kita bicara tentang mahasiswa kan kewajibannya memang belajar gitu loh Kak Regina. Tapi kita punya kewajiban juga sebagai aktivis gitu loh. Kadang ada beberapa kegiatan yang bentrok sama waktu kuliah atau mungkin persiapan-persiapan itu yang bentrok dengan waktu kuliah. Nah, di situ manajemen waktu kita sebagai seorang aktivis itu juga sebagai mahasiswa harus tetap balance antara kuliah dan organisasinya juga. Kalau untuk Ririn sendiri prioritasnya mana, Rin? Kalau saya selama masih bisa balance, saya jalanin dua-duanya. Pernah gitu. tapi dalam keadaan yang memang tidak harus memilih? Kalau sejauh ini sih belum pernah ya. Alhamdulillah. Kegiatan IMM tuh memang disinkronkan. Kalau memang bisa tidak bentrok sama kegiatan kuliah, ya disesuaikan gitu. Sejauh ini sih, ya alhamdulillah masih lancar. Bagaimana sekarang pandangan Ririn sebagai seorang perempuan dan melihat seorang perempuan muslimah? Kalau melihat seorang perempuan muslimah ya, subhanallah gitu. Pokoknya kalau saya sendiri kan memang belum sempurna gitu sebagai seorang muslimah, masih ya nakal-nakal sedikit gitu. Tapi kalau ngelihat yang sudah benar-benar istiqomah, rasanya pengen gitu bisa kayak gitu. Mereka bisa benar-benar taat gitu, terus juga intinya ya baiklah kelihatan semuanya, jadi pengen gitu bisa seistiqomah mereka gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Nah, kalau bicara manajemen waktu, balik lagi, Ririn juga dikondisikan selain mempunyai kegiatan IMM dan juga kuliah, dan ternyata Ririn juga mengajar bahasa Inggris dan matematik. Jangan dijawab dulu ya, jangan cerita dulu. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga Ririn. Ceritain dong kenapa sih Ririn juga akhirnya ingin gitu, punya keinginan gitu ya, itu kan pasti datang dari hati, yang mengajar adik-adik pelajaran bahasa Inggris dan juga matematika. Iya, itu sebenarnya berawal waktu SMK kemarin kan, setelah lulus sekolah itu kan ada senggang waktu, ngapain ya gitu, terus akhirnya iseng pasang iklan gitu, pengen rasanya pasang iklan di salah satu ini online media. Itu kita pengen saya berbagi ilmu yang udah didapat gitu. Nah, memang khususnya di SD gitu. Nah, terus adalah panggilan privat, tapi memang bukan di satu lembaga, dan sampai sekarang juga masih privat, cuma bantu-bantuin aja sih adik-adik yang Kak, kalau susah nih bikin matematika kayak gimana sih gitu, terus bahasa Inggris kayak gitu aja, nggak yang di satu lembaga. Tapi paling tidak kan Ririn melakukan sesuatu ibadah juga ya, membantu adik-adik kita supaya mengurangi kesulitan mereka gitu ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris dan juga matematik gitu. Kenapa waktu itu Ririn merasa mampu dan menarik gitu untuk mengajarkan matematik? Sementara kan kalau kita lihat orang sudah mulai meninggalkan, kalau kuliah itu kayaknya jangan mau ketemu angka-angka lagi deh gitu ya. Justru kebetulan memang dari SD sampai SMK itu bagusnya dinilai matematika gitu, dan tapi kuliahnya tuh malah melenceng ke sosial. Nah, mungkin kata Kak Regina tadi kali ya, kalau kuliah tuh udah nggak mau gitu berurusan sama yang namanya angka-angka. Tapi ngeliat ke sini
kok nggak pernah ketemu angka gitu. Jadi Kecuali kalau jajan ya, Rin. iya benar. Ngatur uang jajan ya itu. Jadi ya udah, kenapa nggak dilanjutin matematikanya, toh daripada nggak pernah ketemu angka sama sekali gitu kan. Ya paling nggak SD kan simple gitu matematikanya juga. Jadi itu kenapa matematika pilihnya. Rin, ceritain dong kepada kita semua mengenai Ririn juga pernah memenangkan salah satu kompetisi Iya, kompetensi. Ya. Iya, waktu SMK kan kebetulan jurusan pemasaran, ada kegiatan lomba tentang pemasaran itu. Nah, kegiatan rangkaian lombanya itu membuat laporan penjualan, terus juga gimana jadi kasir yang baik, transaksi, terus juga ada presentasi bisnis. Jadi tentang bisnis plan yang kita buat dipresentasikan dan diimplementasikan gitu. Jadi ada kegiatan jual belinya juga. Waktu itu mendapatkan juara? Alhamdulillah juara 3 sampai tingkat provinsi. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya ya alhamdulillah uang pembinaan, sertifikat dan trofi. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi perlombaan apa maksudnya kompetisi kompetensi, itu mungkin tidak umum ya, tidak semua semua sekolah mengikuti lomba-lomba. Memang ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus memang itu khusus SMK gitu. Khususnya hanya SMK, hanya SMK. sekolah menengah kejuruan. Iya, hanya memang kejuruan negeri dan swasta gitu. Pertama ada tahapnya di tingkat kota administrasi, lalu ke provinsi dan nasional. Tapi mungkin kemarin belum rezeki masuk nasional, baru di provinsi aja. Tapi kan sudah alhamdulillah, artinya semakin bertambah ya ilmunya juga, udah gitu lingkungan-lingkungan baru yang kita kenal, sahabat-sahabat baru, ya kan membuat Ririn juga semakin mantap untuk mungkin salah satunya kan sekarang ikut di IMM dan juga konsentrasi untuk membina para perempuan-perempuan muslimah di bawah Imawati tersebut. Kalau orang tua sendiri mendukung nggak sih kegiatan Ririn? Melihat badan Ririn mungil sekali, tapi kegiatannya segudang. Iya, kalau sejauh ini selama kegiatannya positif, orang tua sih selalu mendukung. Yang penting pesannya selalu jaga kesehatan, itu aja gitu. Kalau orang tua nggak macem-macem ngelarang sih, Kak. Tapi selama ini juga Ririn membagi waktunya juga dengan baik ya, artinya waktunya pulang gitu ya. Iya. Jadi kalau mahasiswa kan identiknya nongkrong ya. Kalau Ririn udah capek gitu, kalau kuliah udah selesai, memang nggak ada kegiatan apapun, ya lebih baik pulang istirahat di rumah gitu. Untuk harapan Ririn ke depannya untuk diri sendiri gimana, Rin? Diri sendiri ya harapannya pasti bisa bagian orang tua, itu yang pertama, karena dari kecil sampai sekarang kan yang bikin Ririn terutama kayak gini kan peran utamanya orang tua gitu. Terus juga bisa bermanfaat buat orang lain, terutama dari Imawati ini sendiri gitu. Tujuannya kan biar bisa jadi pelopor-pelopor perubahan gitu untuk muslimah modern. Nah, itu sih pengennya memang benar-benar bisa bermanfaat, terutama buat membuat perubahan untuk muslimah itu sendiri. Apa arti orang tua buat Ririn? Arti orang tua nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Coba. Apa ya? Orang yang paling berharga gitu, nggak ada yang lain selain orang tua, karena semuanya itu berkat doa orang tua, dukungan orang tua, terus intinya orang tua itu nggak bisa dibandingin lah sama yang lain gitu. Ada yang ingin disampaikan nggak ke orang tua? Pengen semoga ayah ibu sehat. Iya, itu yang utama, sehat selalu, terus bisa dukung semua kegiatan Ririn. Pokoknya mohon restunya untuk semuanya lah, biar apa yang dicita-citakan bisa tercapai, tujuan-tujuannya bisa diwujudkan. Amin, insya Allah. Senang banget nih dengar ceritanya Ririn, di balik badan yang mungil tapi segudang kegiatannya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Ririn. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.